apa sebenarnya sekarang yang menjadi motivasi ibu kembali untuk sehat kembali ini? Sekarang saya nggak mau intinya saya nggak mau mati oleh ilmu setan gitu. Kalau meninggal dengan wajar ya, izin Allah. Ya saya ridho aja. Tapi ketika di dalam badan ibu itu kan voltasenya suka naik, itu nggak tertahankan sakitnya. Nggak bisa, saya panik. Saya telepon orang-orang, tolong dong cariin kali ada, karena saya percaya janji Allah setiap penyakit ada obatnya. Nah saat itu, tapi saya juga nggak langsung tabrak orang. Terus terang alhamdulillah banyak yang nawarin ke saya, yang dari Jogja, yang dari mana banyak ya, maupun setelah baca buku saya. Jadi saya kan suka telepon dulu tanya gimana prosesnya. Ya, ngepek enggak gitu. Kalau ketika ditelepon dia udah ngepek, saya baru mau gitu loh. Nah kemarin itu karena saya panik, udah kejar aja. Kayak saking udah sakitnya ya Bu ya. Karena saya ingin lepas gitu ya. Kalau saya percaya dia berikanlah kepada ahlinya, pasti di sana di dunia di underworld gitu adalah yang ahlinya gitu ahlinya, ratunya ya. Yang bisa ngobatin saya panik, saya teleponin diantarlah sama temennya gitu. Ya mudah-mudahan ada hasilnya Bu gitu. belum 100% ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ketemu pasti dan harus gitu Ma Bu ya. Ya insya Allah. Dan di buku ini Mbak Sinta di episode 9, kalau Rosa sih baca sudah, tapi Mbak Sinta belum tahu nih ada istilah si kotok-kotok Bu ya. Kemarin lagi mengingatkan deh 2 minggu belakang Bu ya. Sebetulnya si kotok-kotok itu muncul dari kalimat apa dan siapa sih sebetulnya itu teh? Itu makhluk di dalam itu kan suka menunjukkan eksistensinya, ada dirinya gitu kan. Nah itu dia bisa lidah saya tuh melet gitu, kayak ular. Jadi anytime kapan aja dikumpul lagi teman-teman lagi tiba-tiba nunjukin gitu. Langsung kaget, semua tuh tertawa, sedih. Loh ada kan saya lidah saya tuh berdetak. Kayak lidah ular ya. Semua si kotok-kotok. Dari rasa sakitnya udah kebayang, walaupun hanya baca, ngeri banget gitu ya. Tapi buat Mbak Sinta kalau dibaca pasti ada rasa sedih, haru, lucunya juga ada nih Bu ya. segala macam. Dan pengobatan Ibu ini kayaknya Ibu. Susah banget. Iya. Ibu, selama ini di tubuh Ibu apa masih merasa ada dia makhluk hidup berdetak aja ya, berdenyut gitu, di punggung. Makanya kalau dia kan mungkin punya power ya, punya kekuatan. Kalau udah ngamuk badan saya hancur lebur, makanya saya panik gitu kan. Saya nggak mau mati gitu kan. Jadi saya harus nelponin, tolong dong cari saya dibahas gitu kan dengan ponakan. Kira-kira kemana nih, siapa nih, ngobrol. Jadi saya tanya metodenya kira-kira dia gimana? Oh itu mah udah lewat gitu. Oh gimana metodenya? Oh udah lewat gitu. Selalu sudah begitu banyaknya Bu ya yang dialami. Iya, jadi saya tuh apa? Kayaknya kalau metode gitu nggak akan berhasil. Jadi saya tanya caranya gimana? Dia bilang ya cabut aja. Oh nggak bisa Pak, maaf. Cabut seperti apa? Saya bilang gini. Oh udah. Itu gimana katanya? Dia sakit udah pasti ya. Ada makhluk lain, mungkin orang lain udah lewat, nggak akan. Jadi gini, saya bilang mungkin juga takdir ya. Ketika serangan itu ada, seperti teman saya bilang pernah telepon dari Jepara, di Jepara sih nggak ada santet, malah langsung mati gitu kan. Jadi nggak sempat kayak lu katanya ceritain gitu kan. Nah itu karena itu pasti mereka memasukkan makhluk itu makhluk jahat dan pasti sangat sakit, dan ini makhluk hidup dan dia nggak keluar dari tubuh saya, ada terus berdetak, terus berdenyut gitu kan. Tapi kadang-kadang memang voltasenya nggak naik, nyedotnya nyiksa teuing gitu loh. Tapi kalau udah nyiksa teuing ya saya panik, makanya saya pergi kemanapun beberes cabut gitu kan. Itu ya pasti sakit sekali Pak Apu ya. Pak Ope itu tadi saya bertanya juga, sehari bisa berapa serangan tuh? Tentu. Dia bukan serangan, dia ya mungkin ada bantuan dari luar, saya nggak tahu ya. Nggak tentu. Kadang-kadang malam saya sampai nggak bisa tidur sampai subuh gitu, udah zikir, udah apa gelisah, udah sholat, wah. Kadang-kadang siang saya mau kerja, mau kayak pagi-pagi tadi mau pergi nih, udah bugar ya? Nggak sanggup, udah dandan, udah apa, tiduran lagi, akhirnya internetan duduk kayaknya nggak sanggup gitu. Jadi saya nggak bisa ritme orang normal gitu kan.
nggak tentu, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, kapanpun kalau dia mau ya hantam. Karena Mbak Resita perlu tahu juga yang seperti diceritakan di buku dan ibunya juga ada di sini, bahwa di tubuh ibu itu kayak ada seperti receiver-nya ya. Jadi yang menerimanya, jadi memanggil teman-teman yang lain untuk masuk ke tubuh Ibu Tiana ini barangnya. Jadi ya mau-maunya mereka ya udah alon-alon gitu ya. Menyiksa kalau lalu udah Bisa. ya, bukan siapa lagi itu Ya, iblis lah ya.